itu, malam. Bulan bundar menggantung tinggi dan bintang memenuhi langit. Namun, di dalam sungai bintang-bintang, ada cahaya 9 warna berlama-lama di antara mereka dan mereka terlalu menyilaukan. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh ilahi akan turun. Di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi, seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dia memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli kota imperial. Mereka semua berlutut seolah-olah menunggu perintah. Bas. Tiba-tiba, cahaya memadat dan terbentuk menjadi kilat 9 warna. Ia datang dari atas sungai bintang-bintang dan langit. Pada saat itu, malam gelap menjadi hari terang. Bahkan sebelum sambaran petir, tanah sudah bergemuruh dan bergetar keras. Tapi itu kilat 9 warna. Saat itu bertabrakan dengan tanah, itu tidak menimbulkan kerusakan yang mengerikan. Sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang awalnya cerah agak gelap, seolah-olah beberapa esensi penting telah dihapus, dan hari-hari seperti sebelumnya dipulihkan. Mata lelaki tua itu sangat terang dan tubuhnya yang bersemangat bahkan bergetar. Dia menunjuk ke lokasi di mana petir itu mendarat, di dalam perbatasan Provinsi Azure, bahwa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota imperial. Ya Tuan, tanggapan seperti guntur beresonansi melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli kota kekaisaran menuju ke Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh ilahi dan memberikannya ke pengadilan kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu, 5 tahun berlalu dengan berkedip dan meskipun orang masih ingat adegan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan pengadilan kekaisaran. Dalam batas-batas Provinsi Azure 9 provinsi. Di antara banyak sekolah, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, itu adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap saat, orang tersibuk adalah murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah semua mereka yang memikirkannya. Murid pengadilan luar, mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid luar pengadilan, itu berarti bakat mereka mengerikan dan sepanjang hidup mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar, jadi secara alami, mereka dihina. Oi, ada apa dengan sikap ini? Apakah kamu tahu siapa aku? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki saat ia menunjuk dan berteriak keras kepada seorang pria muda. Chu Feng, aku sangat minta maaf, sekarang sudah terlambat dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembalilah besok. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut, tetapi di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Dia dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pengadilan luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut atau takut saat memperlakukan orang lain dan dia sangat tenang. Kembalilah besok, kamu pikir aku idiot. Ini gunung. Kau pikir kami akan tidur di mana? Petik 2. Kamu harus mengatur tempat tinggal untukku, atau aku akan mencari atasanmu. Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan menyambar pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu bertemu dengan masalah? Tapi pada saat itu, suara manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan jubah ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyum tipis di mulutnya, matanya galak dan menatap wanita itu dengan erat. Ketika dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah dan ekspresi ketakutan yang kuat memancar keluar. Itu bukan karena hal lain. Itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu, dan itu adalah tanda para murid batin. Wanita itu secara tersembunyi mengutuk. Dia awalnya mengira dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit lelaki muda di depannya. Siapa yang akan mengira bahwa pria muda yang biasa-biasa saja di depannya itu mendapat dukungan dari seorang murid batin. Murid-murid batin adalah eksistensi yang tidak bisa dia sakiti. Bukan apa-apa itu bukan apa-apa, aku hanya menanyakan beberapa hal darinya, wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Perempuan muda itu memelototinya dan hanya mengatakan satu kata, enyahlah. Pada saat itu, tubuh wanita tidak bisa membantu tetapi gemetar dan wajahnya sudah pucat. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik anak itu dan cepat-cepat pergi, dan di bawah kepanikan dia bahkan tersandung, yang membuatnya terlihat sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada wanita muda di sebelahnya, terima kasih banyak Chu Yue. Tidak perlu bersikap sopan, kita keluarga kan. Chu Yue agak tidak senang. Dia benar, mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama, Chu. Chu Yue adalah sepupu Chu Feng, dari garis kakak ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng.
Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid batin 3 tahun yang lalu dan menjadi murid batin. Dia sekarang berada di tingkat 4 dari dunia roh. Kita harus mengikuti aturan sekolah, kata Chu Feng sambil tersenyum cerah. Yang dia maksud dengan mengikuti peraturan sekolah adalah menghormati yang lebih tua, sebagai murid pelataran dalam lebih besar dari murid pelataran luar. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yue sakit. Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau apakah kamu masih belum mencapai level 3 dari dunia spirit? Petik 2. Chu Feng tidak menanggapi dan senyum tipis masih menggantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Melihat itu, Chu Yue melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng. Sempurnakan. Mungkin itu akan membantumu menembus level 3. Petik 2. Chu Feng membuka tas itu dan seketika, energi spiritual yang kuat dipancarkan darinya. Saint Spirit Grace yang cerah, berkilau, transparan yang seukuran jari diletakkan di dalamnya. Chu Yue, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Chu Feng buru-buru mengembalikannya ke Chu Yue. Saint Spirit Grace, itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri dan itu sangat berharga. Itu memiliki kegunaan yang tak ada habisnya bagi mereka yang berada di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka, keluarga Chu akan menambah satu Saint Spirit Grace kepada anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yue juga ditambah oleh keluarga, tapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng, tapi Chu Feng sangat sungkan, jadi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ketika aku mengatakan aku memberikannya kepadamu, kamu harus mengambilnya. Kamu adalah adik laki-lakiku. Chu Yue sedikit kesal. Oh, kapan kamu begitu murah hati dan bahkan mulai memberikan Saint Spirit Graces kepada orang-orang? Petik 2. Lihat, aku juga adikmu, dan secara kebetulan, aku hampir akan sampai ke tingkat 4 dari dunia roh. Bagaimana kalau kamu memberikan Saint Spirit Grace kepada aku? Petik 2. Seorang pria muda sekitar usia Chu Feng berjalan mendekat dan dia juga mengenakan pakaian para murid pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Zhen dan dia juga dari keluarga Chu. 5 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon bersamaan dengan Chu Feng. Namun, ia menjadi murid dalam 2 tahun yang lalu. Chu Zhen, kamu sudah melewati level 3 dari ranah spirit dan berhasil mengembangkan energi spiritual. Bahkan jika kamu tidak memiliki Saint Spirit Grace ini, kamu dapat naik peringkat dengan cepat. Petik 2. Tapi Chu Feng belum memadatkan energi spiritual, jadi Saint Spirit Grace ini lebih penting baginya. Chu Yue secara paksa meletakkan rumput Saint Spirit ke tangan Chu Feng. Ya, kamu benar, tetapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen membuka tangannya dan mencibir. Siapa yang bilang aku tidak menginginkannya? Tapi kemudian, Chu Feng ringan tersenyum dan dengan tak terkendali memasukkan Saint Spirit Grace ke dalam sakunya sebelum berkata, Chu Yue, aku akan meminjam Saint Spirit Grace ini, suatu saat aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Petik 2. Mem. Oke. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang, jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. Jika kamu mengambilnya, mengapa harus mengembalikannya? Memberi kamu Saint Spirit Grace ini untuk kamu gunakan sungguh sia-sia. Wajah Chu Zhen terlihat sangat jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini. Kamu, jika kamu bisa lulus ujian murid dalam, aku akan memberikan Saint Spirit Grace tambahan tahun ini kepada kamu. Chu Zhen menatap Chu Feng dengan jijik. Apakah itu benar? Chu Feng tidak benar-benar percaya. Chu Yue akan menjadi saksi. Tetapi bagaimana jika kamu tidak bisa melewatinya? Petik 2. Lalu Saint Spirit Grace yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milik kamu. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus menceburkan diri ke dalam karya para murid pengadilan luar. Chu Zhen, kita adalah keluarga, kenapa kamu selalu perlu membuat hal-hal begitu sulit untuk Chu Feng? Chu Yue menatap Chu Zhen dengan jengkel. Keluarga, Chu Yue, kamu harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu. Petik 2. Setelah memasuki sekolah selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid dalam. Dia benar-benar memalukan keluarga Chu. Petik 2. Dalam seluruh keluarga Chu, yang mana yang menyukainya? Hanya kamu yang memperlakukannya dengan baik dan kamu bahkan memberikan Saint Spirit Grace-mu sendiri kepadanya untuk digunakan. Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Chu Yue sedikit marah dan setelah memelototinya sejenak, dia berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar bahagia. Meskipun ia tidak mendapatkan Saint Spirit Grace milik Chu Yue, ia tahu bahwa tahun ini, Saint Spirit Grace milik Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Pada waktu malam, di tempat peristirahatan bagi para murid pelataran luar. Gelap sekali. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat pagi. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya.
Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan Saint Spirit Grace yang diberikan Chu Yue dan bergumam, aku harap Saint Spirit Grace ini dapat membuat kamu penuh. Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Saint Spirit Grace di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Saint Spirit Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan itu menyatu menjadi dantiannya. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Jika kamu melihat melalui kulitnya, kamu akan menemukan di bagian dalam dantian Chu Feng, ada benjolan petir yang menghuni di sana. Gumpalan petir memiliki 9 warna dan setiap warna seperti binatang petir besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan milik dunia ini. Bab 2. Chu Feng bukan dari keluarga Chu. Dia adalah putra angkat Chu Yuan, tetua kelima di keluarga Chu. Itu sebabnya Chu Feng dikucilkan dan dipermalukan sejak usianya masih kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah diusir dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan, dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan memenangkan kembali kehormatan. 5 tahun yang lalu, Chu Feng berusia tepat 10 tahun, usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Dia pada waktu itu memiliki banyak harapan untuk pelatihan, karena dia merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Namun, dia tidak pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, kilat akan menyerang tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan, karena ketika dia mulai berlatih, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, dia tiba di tingkat 2 dari dunia roh. Kecepatan itu benar-benar abnormal, dan karena itu, Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihan. Tapi kecepatan latihannya tidak bertahan lama. Sama seperti Chu Feng berpikir dia menjadi jenius, perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu, membuat kultivasinya berhenti dan tidak bergerak maju, ia dicap memiliki bakat paling menyedihkan seumur hidup. Bis. Pada saat itu, rumput suci roh di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh tariannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki Saint Spirit Grace. Namun, melihatnya sekarang, itu sudah setengah jalan disempurnakan setelah beberapa saat, dan dantian Chu Feng yang terasa seperti gua yang tidak pernah berakhir juga memiliki perasaan kenyang. Bis tiba-tiba, cahaya melayang di atas tangan Chu Feng dan separuh lainnya dari Saint Spirit Grace langsung menghilang. Pada saat yang sama, semuanya berubah dalam dantian Chu Feng. 9 binatang petir saling bertautan satu sama lain. Bergerak sangat cepat, berkondensasi dan akhirnya, berubah menjadi benda seperti pil. Setelah pil terbentuk, energi spiritual tak berujung melonjak keluar darinya seperti gelombang yang membasuh tubuh Chu Feng. Dengan segera, energi meresap ke seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, ada jejak kilat di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Aku berhasil. Setelah 5 tahun, aku akhirnya berhasil. Chu Feng sangat gembira. Dia melompat turun dari tempat tidur, dan saat dia berjalan, dia mengukur tubuhnya. Dalam perjalanan budidaya bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Roh, asal, dalam, dan surga. Itu adalah 4 bidang besar, dan setiap bidang dibagi menjadi 9 tingkatan. Level 1 dari dunia spirit. Intinya adalah melatih tubuh fisik dengan metode khusus, dan meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai tingkat 2 dari dunia roh, seseorang harus menggunakan cara untuk menyingkat energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil memadatkan energi spiritual mereka di dantian mereka yang benar-benar dapat memulai langkah mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng telah berubah, itu membuatnya tidak dapat mengembunkan energi spiritual. Divine Lightning dalam dantiannya seperti 9 binatang buas yang lapar. Energi spiritual yang dipadatkan Chu Feng akan selalu ditelan oleh petir ilahi itu. Tapi dia tidak menyerah. Karena dia mengetahui meskipun petir ilahi menelan energi rohaninya, pasti akan ada batasnya. Selama dia terus memberikan energi spiritual kepada dantiannya, dia bisa mengisinya suatu hari. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Jumlah energi spiritual yang tak berujung mengalir ke tubuhku, seolah-olah itu akan menerobos tubuhku. Petik 2. Perasaan ini tak terbayangkan untuk Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir ilahi akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati dantiannya. Energi spiritual yang diberikan petir ilahi sangat padat dan itu di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan dengan kultivasi tanpa henti selama 5 tahun, dia tidak dapat menyingkat energi spiritual yang kuat. Alasan mengapa dia bisa adalah karena petir ilahi itu. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga sangat berubah. Petir ilahi sedang berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali,
dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat 4 dari dunia roh. Apakah masa-masa sulit berhenti dan masa-masa indah datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya bernilai 5 tahun penderitaannya. Tiba-tiba terus-menerus menembus 2 tingkat, metode menjadi kuat yang tidak dapat dijelaskan akhirnya kembali. Dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, Chu Zhen, aku akan mengambil Saint Spirit Grace-mu. Rekrutmen murid sekolah Azure Dragon hanya terjadi setahun sekali dan berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian murid dalam tahunan akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan gunung dan kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana berada di tingkat 3 dari dunia roh karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam mengharuskan seseorang setidaknya berada di tingkat 3 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat 2 dan mereka ingin mencoba untuk lulus dalam kebingungan. Ada orang-orang seperti itu setiap tahun, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Hal yang perlu disebutkan adalah, ada sebagian kecil dari level 4 di sana. Mereka bukan orang biasa-biasa saja yang dilatih lambat, dan pada kenyataannya, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka dengan sengaja menunggu sampai mereka berada di tingkat keempat dunia roh sebelum berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Alasannya, untuk hadiahnya. Ketika seseorang mencapai level 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode menyerang yang sangat kuat. Tidak hanya mereka dapat benar-benar menunjukkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas tubuh mereka. Karena itu, keterampilan bela diri sangat berharga, dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang telah ada selama beberapa generasi tidak memilikinya. Itulah alasan mengapa semua keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk bercocok tanam. Di setiap sekolah, ada sejumlah besar keterampilan bela diri, dan di dalam sekolah Azure Dragon, selama kamu menjadi murid pelataran dalam, kamu bisa mulai menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri juga dibagi menjadi beberapa peringkat, dan dari yang paling lemah ke yang terkuat, ada 9 peringkat. Dalam pelataran dalam, buku keterampilan bela diri terbaik hanya peringkat 31. Tapi, dalam ujian murid dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4. Itulah mengapa orang-orang itu lebih suka berlatih di pelataran luar dan tidak memasuki pelataran dalam. Itu untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Dengar, bukankah itu yang Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia. Dia sudah berada di tingkat roh peringkat keempat pada usia 13 tahun. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Petik 2. Di lautan manusia, seorang pria muda menarik perhatian orang. Lebih tepatnya itu adalah anak laki-laki. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun, tokoh-tokoh utama yang orang perhatikan kebanyakan jenius, di mana yang Tian Yu ini adalah salah satunya. Mungkin tidak begitu. Tidak peduli berapa banyak bakat yang dimiliki Yang Tian Yu, pada akhirnya, dia hanyalah seorang anak. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang pertama. Petik 2. Ada banyak talenta yang tidak diketahui di Azure Dragon School, dan kadang-kadang jenius mungkin tidak bisa mengalahkan yang biasa-biasa saja. Contohnya, Duan Yuxuan. Murid pengadilan luar lainnya menunjuk dengan jari ke seorang pemuda yang dingin. Orang itu bernama Duan Yuxuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun dan dia juga awalnya karakter yang tidak dikenal. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia secara tak terduga mengalahkan seorang murid batin yang berada di tingkat keempat roh. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi karakter utama dari lapangan luar. Diam. Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya, semua orang tidak bisa tidak menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di peron tinggi di aula. Kebanyakan dari mereka sudah tua, mereka adalah tetua pengadilan luar. Tapi bukan hanya pemimpinnya yang muda, dia bahkan perempuan yang cantik. Perempuan itu mengenakan gaun merah ketat dan menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun itu, ada 2 kaki lurus, seputih salju, dan bisa dikatakan bahwa mereka sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah. Dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval, itu seperti wajah rubah. Dia adalah tetua kecantikan terkenal dari sekolah Azure Dragon, Surou. Surou adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10, memasuki pelataran dalam pada usia 12, dan menjadi murid inti pada usia 15. Tapi sama seperti semua orang optimis yang berpikir bahwa dia akan menjadi murid tanda pagar 1 Azure Dragon School, dia tiba-tiba menjadi tetua. Tidak ada yang punya informasi orang dalam tentang perubahan ini, hingga hari ini masih merupakan misteri dan itu dibahas dengan antusias oleh orang-orang. Wah, ini Surou.
Bukankah dia seharusnya menjadi tetua di pelataran dalam? Kenapa dia datang ke pelataran luar? Dengan kemunculan Surou, semua murid laki-laki membuka mulut mereka dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Para murid pelataran luar masih sangat muda. Kebanyakan dari mereka adalah remaja dan beberapa bahkan anak-anak. Bagi mereka pada usia mereka, seorang wanita dewasa seperti Surou memiliki pesona paling. Surou tidak memiliki kesan tua ketika dia dengan apik tersenyum ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut, aturan ujian sangat sederhana. Masuki gerbang di belakangku dan keluar dari gerbang lainnya. Dengan itu, kamu lulus ujian. Petik 2. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pengadilan dalam. Petik 2. Tapi sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa orang yang pertama tahun ini akan mendapat hadiah spesial lain. Bab 3. Apa itu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Surou memberikan tubuhnya. Beberapa bahkan tidak tahu malu dan memiliki pikiran cabul. Meskipun Surou adalah seorang tetua, dia baru berusia 20 tahun. Dibandingkan dengan barang-barang antik lama, dia jauh lebih santai. Karena itu, banyak orang tidak khawatir sama sekali ketika mereka berbicara seperti itu. Surou hanya tersenyum menawan menanggapi tebakan orang banyak. Dia mengangkat 5 jari ramping, lalu berkata, Five Saint Spirit Graces. Apa? Five Saint Spirit Graces. Petik 2. Aku tidak salah dengar, kan? Hadiahnya adalah Saint Spirit Graces, dan 5. Dengan kata-kata itu, aula utama mengalami kekacauan dan semua orang tidak bisa tetap tenang. Saint Spirit Graces sangat berharga dan bahkan keluarga Chu hanya bisa memberi setiap orang 1 per tahun. Bagi orang awam, Saint Spirit Graces adalah harta yang tak ternilai dan beberapa bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat bahwa Azure Dragon School bisa mengeluarkan 5 dari mereka, itu adalah godaan besar bagi para murid pelataran luar. Tetapi bagi sebagian besar orang, mereka hanya bisa bermimpi tentang hal itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput suci roh itu. Namun, bagi para murid yang ingin menjadi yang pertama, mereka semua bersemangat untuk mencobanya dan mereka menjadi lebih bersemangat. Surou mengangguk puas ketika melihat semangat para murid. Lalu, dia melambaikan tangannya. Di belakangnya, suara gemuruh datang. Gerbang yang tingginya puluhan kaki perlahan terbuka. Apa yang kamu tunggu? Tidak ingin lulus ujian? Surou tersenyum indah ketika dia memandang murid-murid yang menatap kosong. Pergi. Pada saat itu, sorak-sorai tak berujung bergema dan puluhan ribu murid pengadilan luar seperti kuda liar yang menyingkirkan kendali saat mereka semua bergegas menuju gerbang besar. Chu Feng mengikuti arus orang dan terus maju. Akhirnya, mereka memasuki gua yang dalam. Gua itu sangat luas tetapi sangat gelap di sana. Bidang penglihatan sangat rendah dan orang-orang tahu bahaya perangkap yang dapat dipicu kapan saja. Pergi. Untuk skill peringkat 4, untuk 5 Saint Spirit Graces, pergilah. Tapi tentu saja, ada beberapa orang yang peduli tentang uang dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa ada bahaya tetapi mereka tetap berjalan sendiri dan bahkan tidak melihat ke belakang. Bahkan ada beberapa orang yang seperti itu. Wosh wosh wosh. Tapi setelah berjalan 100 meter, suara mendesis datang di depan dan jarum perak yang tak berujung ditembakkan dari dinding, dan mereka menembak ke arah kerumunan seolah-olah hujan. Ah, wah, dalam sekejap, semua jenis tangisan bergema. Para murid yang bergegas di depan tertangkap lengah dan lebih dari setengah dari mereka jatuh. Bagaimanapun, orang-orang masih terus maju dan mereka tidak memiliki jejak mundur. Mereka berlari ke gua dengan marah. Meskipun jarum perak itu kuat, itu tidak akan membunuh, dan mereka tahu itu. Lagi pula, itu hanya sebuah mekanisme dan bagi orang-orang di tingkat roh ketiga, mereka bisa menghindarinya selama mereka berhati-hati. Ketika mereka terus masuk lebih dalam, jarum-jarum perak juga semakin tebal dan orang-orang yang mereka pukul biasanya tertangkap basah. Dalam situasi seperti itu, orang banyak dengan cepat menjauhkan diri. Orang-orang yang berlari di depan bukan lagi orang-orang yang datang berharap mereka akan melewati kebingungan. Mereka adalah orang-orang kuat seperti Yang Tianyu dan Duan Yuxuan. Harus disebutkan bahwa orang-orang itu memang tidak biasa. Ketika mereka berjalan di jarum seperti badai, mereka harus sangat berhati-hati. Tapi seolah-olah mereka meratakan tanah dengan sepatu mereka dan sepertinya mereka tidak menjalankan mekanisme sama sekali. Mereka hanyalah orang-orang dalam perlombaan lari. Chu Feng selalu di belakang mereka dalam pasukan ranah roh yang terdiri dari orang-orang di tingkat 3. Dia melakukan itu karena 2 alasan. Pertama, dia tidak ingin menonjol. Kedua, situasinya sangat istimewa dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatan sebenarnya terlalu dini. Itulah sebabnya dia menunggu kesempatan di mana dia bisa melampaui semua orang ketika tidak ada yang melihat. Duan Yuxuan, kamu sudah sangat tua namun kamu bahkan tidak bisa memenangkan anak seperti aku dalam perlombaan. Tidakkah kamu pikir itu agak memalukan? Petik 2. Bocah cilik, dalam perjalanan budidaya bela diri, usia bukanlah masalah. Hanya kekuatan yang bisa.
Jika kamu ingin bermegah maka lakukan itu setelah kamu menang. Petik 2. Mari kita lalui waktu sedikit. Hanya ada dua bayangan yang tersisa di bagian paling depan. Mereka adalah Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Keduanya berada di level 4 dari dunia roh. Salah satu dari mereka memiliki bakat luar biasa, yang lain memiliki banyak pengalaman. Mereka berdua cukup adil dan ketegangan di antara mereka semakin kuat dan kuat. Itu karena mereka tahu bahwa persaingan terbesar mereka adalah satu sama lain. Selama mereka menang atas lawan mereka, hadiah untuk menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi datang dari depan. Keduanya terkejut ketika mereka melihat dari dekat dan mereka tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkah mereka. Itu karena kabut tebal muncul di depan mereka. Gua sudah gelap, dan dengan kabut itu berarti penglihatan mereka akan semakin buruk. Dengan itu juga sangat meningkatkan kesulitan menghindari mekanisme. Bahkan jika itu mereka perlu mengobatinya dengan hati-hati. Kesempatan bagus. Sama seperti semua orang melambat, Chu Feng diam-diam bersuka cita. Dia maju dengan langkah besar, dan dengan deru, seluruh tubuhnya seperti panah yang meninggalkan busur saat dia terbang ke depan. Suara mendesing. Pada saat itu, Duan Yuxuan berkonsentrasi pada menghindari jarum perak. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas melewatinya. Tanpa memberikan waktu baginya untuk bereaksi, orang itu menghilang sekali lagi. Apakah aku membayangkannya? Dengan itu membuat Duan Yuxuan merasa sedikit terkejut. Dia pikir itu Yang Tianyu pada awalnya, tetapi dia memperhatikan bahwa Yang Tianyu tidak jauh di belakangnya. Kemudian, dia terganggu dengan pikirannya. Orang yang berhasil meninggalkan semua orang, Chu Feng, tidak peduli pada mereka sebanyak dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berjalan lama, dia tidak merasa lelah. Energi spiritual di dalam tubuhnya tak ada habisnya untuk diambil dan terus-menerus melonjak dari dantiannya. Tidak hanya itu, kecepatan dan kekuatannya, kekuatan pendengaran dan penglihatannya semua melampaui orang-orang yang berada pada level yang sama dengannya. Setidaknya itu sangat melampaui Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Chu Feng tidak terlalu terkejut pada kesempatan itu karena itu adalah sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dia sudah melihat keistimewaan ini 5 tahun lalu. Mulai sekarang, kekhasannya kembali dan itu memberinya kepercayaan diri yang tak tertandingi karena tidak ada orang yang bisa menyebut diri mereka seorang jenius di depannya lagi. Saat ia berlari dengan kecepatan terbang, Chu Feng akhirnya meninggalkan panggung mekanisme, keluar dari gua yang gelap, dan tiba di tengah aula yang luas. Di ujung aula, ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu, ada beberapa item. Itu adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4 dan 5 Spirit Saint Graces. Melihat hal-hal itu, Chu Feng agak emosional. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia melihat pintu-pintu batu di sisi aula. Jadi di balik itu adalah Fierce Beast yang legendaris. Mulut Chu Feng melengkung berharap. Dia tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Makhluk yang akan dia hadapi adalah makhluk mengerikan, haus darah, kejam, yang disebut Fierce Beast. Tetua Surou lihat, ini terlalu mencengangkan. Aku sudah berjaga di sini selama bertahun-tahun, tapi ini benar-benar adalah pertama kalinya aku melihat seorang murid yang melewatinya dengan kecepatan begitu. Di dalam ruang batu misterius di istana bawah tanah, seorang tetua tua menatap batu yang berantakan dan keheranan memenuhi tatapannya. Itu bukan batu biasa. Itu adalah mekanisme di dalam istana bawah tanah. Batu itu hanya berantakan sendiri setelah mekanisme dipicu. Melihat itu, seluruh batu itu berantakan. Yang hanya berarti satu hal. Seseorang sudah melewati tahap mekanisme. Orang tercepat untuk menyelesaikan tahapan mekanisme membutuhkan waktu 2 jam dari ujian sebelumnya. Namun saat ini, baru 1 jam berlalu. Perubahan ini menarik perhatian semua orang. Sekitar selusin tetua di ruang batu berkumpul dan mereka semua sangat terkejut. Tampaknya ada karakter yang menarik di dalam para murid pelataran luar tahun ini. Surou juga berkumpul, dan ketika dia melihat batu yang berantakan, dia mengangguk puas, karena seperti ini, kita tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Biarkan aku membuatnya lebih menarik. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas batu, ada 3 batu bundar yang tertanam di dinding. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh, dan memukul 3 batu dengan 3 poni. Jangan menyentuhnya. Melihat itu, semua tetua di sana terkejut. Tapi sudah terlambat. Pada saat itu ketiga batu sudah ditekan oleh Surou. Apa? Tidakkah kamu memberitahu aku bahwa batu-batu ini akan melepaskan Fierce Beast? Melihat para tetua panik, Surou juga merasa ada sesuatu yang salah. 3 batu itu memang melepaskan Beast Fierce, tetapi mereka tidak bisa ditekan pada saat yang sama. Jika mereka ditekan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan semua Fierce Beast yang dipenjara pada saat yang sama. Itu akan menjadi 30 peringkat 2, 9 peringkat 3, dan 1 peringkat 4. Setelah mengatakan itu, wajah tetua Li sudah pucat dan suaranya sedikit bergetar. Para tetua yang menjaga di sana memahami binatang buas dengan sangat jelas.
Mereka adalah makhluk yang kejam dan menakutkan, dan mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang yang berada di level yang sama. Melihat begitu banyak binatang buas yang dilepaskan pada saat yang sama, putaran pembantaian tidak bisa dihindari. Memikirkan puluhan ribu murid di istana bawah tanah yang dibantai oleh Beast Fierce bukanlah pemikiran yang menyenangkan. Mengapa kamu tidak mengingatkan aku sebelumnya? Pada saat itu, wajah Suro juga sangat berubah. Tubuhnya bangkit dan menjadi angin. Ketika pintu batu terbuka, dia sudah menghilang. Tetua Li, apa yang harus kita lakukan? Pandangan semua orang mendarat pada tetua yang sudah lanjut usia ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan pergi bantu. Tetua Li berteriak dengan marah dan bergegas keluar. Bab 4. Chu Feng telah mendengar tentang baya Fierce terkenal. Mereka adalah jenis makhluk yang bisa dibudidayakan. Mereka dibagi menjadi 9 peringkat sesuai dengan kekuatan mereka, dan mereka berkorespondensi dengan 9 tingkat pembudidaya bela diri di dunia roh. Namun, dari rumor, kekuatan peringkat 3 Fierce Beast jauh lebih kuat daripada seorang pembudidaya bela diri yang berada di tingkat 3 dari dunia roh, dan peringkat 3 Fierce Beast bahkan dapat dibandingkan dengan pembudidaya di tingkat 4 dari dunia roh. Itulah sebabnya bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak berani sombong. Dia tahu bahwa ada mekanisme di aula utama, dan ketika dipicu, para Fierce Beast akan muncul. Bang, tiba-tiba, suara keras bergema dan pintu-pintu batu yang mengunci Fierce Beast mulai terbuka. Aneh. Aku bahkan tidak memasuki aula utama. Mengapa pintu-pintu batu terbuka? Chu Feng tercengang. Bang 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 bang, tapi segera setelah itu, 40 pintu batu di samping aula utama semuanya terbuka. Itu benar-benar mengejutkan Chu Feng. Itu karena dalam kegelapan di balik pintu-pintu batu itu, sepasang demi sepasang mata merah darah terbuka dan haus darah yang tebal memenuhi seluruh aula utama. Sial, ini bukan lelucon, bukan? Mengutuk Chu Feng. Dia dengan jelas mendengar bahwa di babak terakhir setiap ujian, akan ada satu Fierce Beast. Tapi situasi apa ini? Wah, Chu Feng tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya terlalu banyak karena di depan matanya, bayangan yang penuh sesak melompat keluar dari pintu batu dan memasuki aula utama. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa bentuk makhluk-makhluk itu mirip dengan harimau tetapi menggandakan ukurannya. Seluruh tubuh mereka hitam legam dan kamu bisa melihat cakar dan gading seperti pisau, serta sepasang mata merah darah mereka. Ada total 40 Fierce Beast, dan karena penampilan mereka tidak terlalu berbeda, mereka harus dari jenis yang sama. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa ada garis-garis aneh di dahi mereka. Jelas, itu adalah tanda peringkat mereka. Wah, tepat pada saat itu, salah satu Fierce Beast menggeram dan mengarahkan pandangannya ke arah platform tinggi di bagian yang lebih dalam dari aula utama. Secara bersamaan, tatapan semua Fierce Beast dilemparkan ke arah platform tinggi dan mereka mulai ngiler. Sial, kamu perampok. Melihat itu, Chu Feng marah. Bagaimana dia bisa membiarkan para binatang ganas ini mengambil harta berharga? Dengan kutukan, dia bergegas menuju platform. Wah, sama seperti Chu Feng memasuki aula utama, dengan cepat menarik perhatian Beast Fierce. Itu cukup bagus untuknya. Sebanyak 40 Fierce Beast semua bersamaan menyerah pada Saint Spirit Graces, dan mereka semua mengepung Chu Feng dan menyerangnya. Bagi mereka, darah dan daging manusia lebih menarik daripada obat spiritual. Bergerak, Fierce Beast peringkat 2 menyerang secara langsung. Tetapi dengan pukulan dari Chu Feng, dia meniup kepalanya. Itu bahkan tidak mampu bertahan dari serangan tunggal. Namun, juga pada saat yang sama, beberapa Fierce Beast mengelilinginya dan menyerang. Niat membunuh yang menakutkan sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh gemetar. Tapi Chu Feng tidak panik. Dia sekuat monyet, melompat ke kiri dan ke kanan saat dia bolak-balik di kerumunan Fierce Beast. Setiap kali dia menyerang, setidaknya ada satu Fierce Beast yang mati. Pada saat itu, dibandingkan dengan Fierce Beast yang kejam, Chu Feng adalah monster yang bahkan lebih menakutkan. Setiap bagian dari tubuhnya seperti senjata tajam yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun kulit kasar dan daging tebal dari Fierce Beast, mereka tidak bisa menahan serangan dari Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa tidak hanya energi spiritual yang tak berujung melonjak di tubuhnya, ada juga Lightning Divine 9 warna yang ia cintai dan benci. Divine Lightning inilah yang memberinya kekuatan yang begitu kuat dan membentuk tubuh yang sempurna untuknya. Ger, sama seperti Chu Feng membunuh dengan marah, geraman tajam datang dari belakang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Cakar tajam dari Beast Fierce besar sedang menuju ke kepalanya. Cakar besar itu berbeda dari yang lain karena itu sedikit lebih kuat dari Beast Fierce lainnya. Jika dia terjebak di dalamnya, otaknya pasti akan hancur. Chu Feng refleks melompat kembali ketika ia berusaha menghindari cakar besar. Tetapi kecepatan cakar itu terlalu cepat. Meskipun otak Chu Feng menghindari kerusakan, cakar masih mendarat di dada Chu Feng. 5 luka berdarah robek ke dadanya dan rasa sakit yang fatal membuat Chu Feng menangis keras. Aku akan mencabik-cabikmu. Selain merasakan sakit, Chu Feng bahkan lebih marah.
Dia sudah melihat bahwa ada 4 garis di dahi Fierce Beast yang menyerangnya, menunjukkan bahwa itu adalah Fierce Beast peringkat 4. Jika dia adalah orang lain, maka tanpa ragu, orang itu akan berbalik dan lari. Siapa yang peduli jika mereka berada di tingkat kultivasi yang sama? Kekuatan Fierce Beast tidak diragukan lagi akan lebih kuat daripada manusia. Tapi bukan hanya Chu Feng tidak melarikan diri, ia bahkan dengan gila menerkam ke arah Fierce Beast. Gerakan yang tidak mempedulikan hidupnya membuat bahkan Fierce Beast yang tidak cerdas ragu secara tidak sadar. Dentang. Saat Fierce Beast ragu-ragu, Chu Feng dengan kuat mendaratkan pukulan di dahinya. Tapi tidak ada ledakan darah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ada suara keras, seolah-olah baja dan besi bertabrakan. Bahkan Chu Feng merasakan gelombang kepedihan dari tinjunya, dan seolah-olah tinju itu tidak mendarat di kepala Fierce Beast, melainkan mendarat di dinding tembaga dan besi. Wah, pukulan Chu Feng bukan masalah kecil. Fierce Beast meratap dan bahkan mundur beberapa langkah. Jelas bahwa itu juga terasa sakit. Mati untukku. Melihat bahwa serangannya memiliki efek, Chu Feng tidak menahan lagi. Mengayunkan lengannya, gambar-gambar pukulan itu memenuhi udara yang terbang ke segala arah dan tinjunya yang besar seperti badai. Mereka terus-menerus meninju tubuh Fierce Beast. Harus disebutkan bahwa kekuatan ledakan Chu Feng terlalu kuat. Di bawah serangan gila, Fierce Beast yang beberapa kali lebih besar darinya didorong mundur. Fierce Beast lainnya yang ingin melancarkan serangan mendadak terhadapnya juga tidak diragukan menerima pukulan, dan terbunuh begitu saja. Pada akhirnya, semua 40 Fierce Beast sepenuhnya dibunuh oleh Chu Feng. Sejumlah besar tubuh dan kepala berada di daerah yang aneh, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Tubuh peringkat 4 Fierce Beast masih utuh. Namun, otaknya yang besar dikempiskan oleh Chu Feng karena masih hidup. Chu Feng saat ini berdiri di genangan darah dan dia sangat terengah-engah. Setelah pertumpahan darah itu, luka yang lebih menakutkan muncul di tubuhnya tetapi tidak cukup untuk membunuhnya. Selain serangan Fierce Beast peringkat 4, luka yang disebabkan oleh semua yang lain hanya memar sederhana dan mereka bahkan tidak menggaruknya. Seberapa kuat tubuh yang ditakuti ini? Itu adalah pertanyaan yang Chu Feng tanyakan pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Fierce Beast itu, dia merasa memiliki baja untuk tendon dan besi untuk tulang. Tubuh itu melebihi batas manusia, dan sekali lagi, dia mengenali kekhasannya. Setelah melihat sekeliling dengan matanya, Chu Feng melompat ke platform tinggi. Tanpa melihat mereka, dia mengambil buku keterampilan bela diri dan Saint Spirit Graces. Setelah melakukan itu, Chu Feng tidak berencana membuka pintu besar yang tertutup. Dia kembali ke arah dari mana dia berasal dan masuk kembali ke tahap mekanisme. Sebelum Chu Feng pergi lama, di dalam ruang batu yang menutup Fierce Beast, sekitar selusin bayangan keluar. Orang yang memimpin adalah Surou. Pada saat itu, apakah itu Surou atau tua-tua, ekspresi mereka sangat aneh. Mereka hanya melihat Chu Feng terus-menerus memukul Fierce Beast peringkat 4 yang sudah mati. Tetapi untuk berpikir bahwa begitu banyak Fierce Beast hanya dibunuh oleh satu pemuda, itu tidak terbayangkan. Tetua Li, siapa anak itu? Surou bertanya. Tetua Li tidak menanggapi. Dia melihat tua-tua lainnya di belakangnya, tetapi semua tua-tua menggelengkan kepala mereka. Kamu tidak tahu apa nama murid yang luar biasa itu? Alis Surou berkerut, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Ada terlalu banyak murid pelataran luar. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, maka kita, wajah Tetua Li penuh dengan ketidakberdayaan. Terserah. Cepat dan cari tahu tentang latar belakangnya kemudian ceritakan. Petik 2. Juga, jika dia tidak ingin mengekspos kekuatannya, maka tinggalkan sesuai keinginannya dan jangan biarkan dia tahu bahwa kita sedang mencoba memahami kekuatannya, perintah Surou. Seperti yang kamu inginkan, Tetua Li dan yang lainnya merespons dengan hormat. Saat menghadapi tetua pelataran dalam ini, mereka tidak berani tidak hormat. Surou memandang secara mendalam dan penuh arti ke arah di mana Chu Feng pergi, dan baru kemudian dia memasuki ruang batu sambil merenungkan. Sebelum lanjut ke bab 5 jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, oke gas lagi. Bab 5. Setelah Surou dan yang lainnya pergi, aula utama tenggelam dalam keheningan. Sesaat kemudian, suara langkah cepat terdengar dari luar aula dan seorang murid dengan cepat berlari. Orang itu adalah Duan Yuxuan. Tetapi dibandingkan dengan dia sebelumnya, sepertinya mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Rambut berantakan, penuh keringat, terengah-engah, dan berlari menuju platform tinggi seolah-olah dia gila. Haha, pada akhirnya, aku yang pertama. Kamu anak kecil yang Tian Yu, kamu ingin melawanku. Petik 2. Aku diam-diam bertahan di lapangan luar selama 6 tahun. Untuk apa itu? Aku akan memberitahu kamu sekarang, ini untuk ini. Petik 2. Duan Yuxuan berlari dan bersorak, seolah-olah dia dirasuki iblis. Matanya terpaku erat pada platform yang tinggi dan dia bahkan tidak melihat mayat-mayat binatang buas ganas di aula. Dia melompat dan dengan stabil mendarat di platform tinggi. Tapi sama seperti dia penuh senyum, setelah melihat ke bawah,
itu seperti kilat di langit yang cerah, dan dia langsung terkejut. Itu karena pada platform tinggi itu benar-benar kosong. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Sial, apa ini? Setelah beberapa lama, dia kembali fokus. Baru saat itu dia menyadari bahwa darah segar ada di mana-mana dan mayat 40 binatang buas yang berserakan tersebar di aula. Kematian setiap Fierce Beast sangat menggetarkan jiwa dan sangat berdarah. Adegan itu benar-benar membuatnya takut. Dengan susah payah ia duduk di peron tinggi. Dia berbalik dan melihat, tetapi dia menemukan bahwa pintu untuk lulus ujian tidak dibuka. Apa yang terjadi? Duan Yuxuan tidak tahu harus berpikir apa dan pikirannya kacau. Tatata, tepat pada saat itu, Yang Tianyu juga berlari, tetapi tepat ketika dia tiba di pintu masuk aula, dia berhenti. Setelah melihat pemandangan di aula, dia melihat Duan Yuxuan di peron. Dia menatap dengan wajah kosong, "Ini, kamu melakukan ini." Duan Yuxuan tertawa kecil, lalu berkata dengan getir, "Jika aku bilang tidak, apakah kamu percaya padaku?" "Tentu saja aku akan mempercayaimu. Tidak mungkin bagimu untuk memiliki kekuatan yang kuat." Yang Tianyu meliriknya dan memasuki aula. Dia memeriksa mayat Fierce Beast, "Ya Tuhan, bahkan ada Fierce Beast peringkat 4 di sini. Pekerjaan siapa ini?" Petik 2. Setelah mengamati selama beberapa saat, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa seseorang dengan kekuatan yang begitu besar berada di luar pengadilan. Pada akhirnya, mereka bahkan curiga bahwa itu adalah situasi yang direncanakan oleh para tetua dan para tetua menerima hadiah sebagai yang pertama. Tetapi ketika tentara murid roh tingkat 3 tiba, adegan dramatis terjadi. Semua orang berpikir bahwa Yang Tianyu dan Duan Yuxuan yang membunuh Beast Fierce dan mereka berdua membagi hadiah di antara mereka. Tapi lucunya, saat mereka menghadapi tatapan kekaguman dari kerumunan, Yang Tianyu dan Duan Yuxuan tidak menyangkal hal itu. Sama seperti itu, secara ajaib mereka menjadi yang pertama. Pintu besar terbuka di belakang mereka terbuka dan sorakan juga datang. Semua orang sangat senang karena ketika mereka berjalan keluar dari pintu besar itu, mereka akan menjadi murid pelataran dalam dan kehidupan baru akan datang. Tetapi ketika orang-orang bersorak, seorang pemuda berjalan dan dia menarik perhatian semua orang. Dia benar-benar telanjang dan dia bahkan menangis. Dia mengutuk sambil dipenuhi dengan keluhan, "Siapa yang begitu kejam? Mereka tidak hanya menjatuhkan aku, mereka bahkan mengambil pakaian aku. Gila apa ini?" Petik 2. Ketika mereka melihat pemandangan itu, orang-orang takjub. Hanya Chu Feng tersenyum dan dia perlahan meninggalkan kerumunan sambil melihat pakaiannya yang sempurna dan tidak rusak. Ujian pengadilan dalam telah berakhir. Ada lebih dari 10.000 orang yang berpartisipasi, tetapi hanya ada 2.000 orang yang lulus ujian. Namun, itu tidak sedikit. Kamu hanya menjadi murid Azure Dragon yang sebenarnya setelah memasuki pelataran dalam. Pada saat yang sama, kamu juga akan menerima perawatan yang lebih disukai. Untuk menyambut para murid baru yang memasuki pelataran dalam, para tetua bahkan secara khusus membuat jamuan makan. Bulan bundar menggantung tinggi di langit malam. Ada banyak nyanyian dan tarian di pelataran dalam, dan itu membangkitkan mood bahagia ke titik tertinggi. Tapi Chu Feng tidak bergabung dalam pesta itu. Dia tinggal di dalam kediaman barunya dan dia melihat lukanya di bagian atas tubuhnya yang telanjang. Lukanya sembuh dan kecepatan penyembuhannya sangat cepat. Jika terus pada kecepatan itu, hanya perlu beberapa hari untuk membuat pemulihan penuh. Kekuatan penyembuhan diberikan oleh petir ilahi. Apakah kamu? Mengapa kamu memilih aku? Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Chu Feng menanyakannya. Dia bertanya berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban. Dia masih ingat malam 5 tahun lalu. Langit Provinsi Azure diselimuti oleh kilat 9 warna. Langit seterang hari dan tarian kilat seperti naga. Guntur di langit meraung dan tanah bergetar. Orang-orang bahkan berpikir bahwa dunia ini berakhir dan semuanya berantakan di bawah kepanikan. Tapi Chu Feng yang baru berusia 10 tahun tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari pintu dan dia menuju ke tanah yang luas. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Seolah-olah ada sihir yang menariknya untuk pergi ke tempat itu. Setelah itu, petir ilahi menempel ke tubuhnya. Tidak ada yang melihatnya, tapi dia tahu kilat 9 warna yang mengguncang seluruh dunia ada di dalam dantiannya. Divine Lightning memberi Chu Feng tubuh yang kuat. Namun, Chu Feng tidak mengerti mengapa hal sekuat itu melekat pada tubuhnya. Apapun, jika kamu tidak menjawab, aku tidak akan bertanya. Bagaimanapun, kamu dan aku adalah satu. Petik 2. Chu Feng tersenyum lega. Itu keberuntungan dan bukan kemalangan, dan jika itu kemalangan maka dia tidak bisa menghindarinya. Jika petir ilahi ini benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya, maka dengan kekuatannya saat ini, ia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tetapi sampai sekarang, petir ilahi hanya membawa manfaat sehingga dia tidak repot-repot memikirkannya lagi. Chu Feng mengenakan pakaiannya kembali dan melemparkan pandangannya ke buku di kepala tempat tidur. Di buku itu, ada 3 kata besar. 3 gaya guntur. Chu Feng mengambil buku itu dan mulai membaliknya.
Ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan buku keterampilan bela diri sehingga dia sedikit bersemangat di dalam hatinya. Keterampilan peringkat 4, 3 Gaya Guntur. Diciptakan oleh pendiri Azure Dragon. Petik 2. Setelah menguasai kecepatan kilat, kekuatan dahsyat, sekuat skill peringkat 5. Petik 2. Setelah melihat deskripsi singkatnya, Chu Feng menghirup udara dingin dan berkata dengan mengejutkan, ini adalah keterampilan yang diciptakan oleh leluhur yang mendirikan sekolah ini. Pendiri Azure Dragon adalah pendiri sekolah Azure Dragon. 1000 tahun yang lalu, ia tak tertandingi saat melakukan perjalanan keliling dunia. Dia memiliki kekuatan untuk terbang di langit, melarikan diri di tanah, memindahkan gunung, dan mengisi lautan. Dia benar-benar ahli dalam budidaya bela diri. Di era itu, sekolah Azure Dragon yang dipimpin oleh pendiri Azure Dragon bisa dikatakan sebagai sekolah tanda pagar satu di semua 9 provinsi. Satu-satunya yang bisa melawan sekolah naga Azure adalah penguasa 9 provinsi saat ini, Istana Kekaisaran. Tapi adegan yang bagus tidak bertahan lama. Setelah pendiri Azure Dragon meninggal, sekolah Azure Dragon mulai menurun dan dengan cepat jatuh dari jajaran sekolah top 9 provinsi. Saat ini, bahkan di dalam perbatasan provinsi Azure, mereka hanya sekolah kelas 2. Namun, itu benar-benar menekankan kekuatan pribadi pendiri Azure Dragon. Keterampilan yang ia ciptakan tentu akan menjadi produk yang sangat bagus dalam buku keterampilan. Kamu tidak bisa mendapatkannya dengan mengemis, melainkan karena kebetulan. Saat ia sedang bersemangat, Chu Feng dengan cepat membaca metode pelatihan dan bersumpah untuk berhasil mempraktikkan 3 gaya guntur. Chu Feng tidak tidur sama sekali, tapi setidaknya dia mengerti cara untuk melatih gaya 3 guntur. Gaya pertama adalah bentuk, gaya kedua adalah niat, gaya ketiga bisa membuat kilat. Singkatnya, berlatih di Three Thunder Style sangat sulit, tetapi Chu Feng ingin mencobanya. Setelah beberapa mencuci wajahnya dan berkumur, Chu Feng tidak merasa mengantuk sehingga dia menuju ke gedung martial skill di pelataran dalam. Pertama-tama, gedung keterampilan bela diri memiliki fasilitas untuk melatih keterampilan bela diri. Juga, karena dia tidak bisa mengekspos bahwa dia sedang berlatih di Three Thunder Styles, dia perlu melatih keterampilan bela diri lain untuk membodohi orang. Ini cukup hidup. Dia berjalan ke gedung keterampilan marsial, dan tiba-tiba, ada celah besar. Itu penuh sesak di aula utama luas gedung keterampilan marsial. Tapi itu masuk akal. Lagi pula, ada 2000 atau lebih murid yang bergabung di pelataran dalam kemarin. Murid-murid baru itu mungkin ingin mengembangkan beberapa keterampilan bela diri. Gedung keterampilan bela diri dibagi menjadi 6 lantai. Lantai 1 untuk memilih keterampilan peringkat 1, lantai 2 untuk memilih keterampilan peringkat 2, lantai 3 untuk memilih keterampilan peringkat 3, dan untuk lantai 4, 5, dan 6, mereka adalah area untuk menumbuhkan keterampilan bela diri. Chu Feng terus naik. Dia menemukan bahwa lantai 1 dipenuhi orang. Lantai 2 jauh lebih baik, dan untuk lantai 3, ada sangat sedikit orang. Itu semua sesuai harapan. Meskipun dikatakan bahwa jajaran keterampilan bela diri yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda, kesulitan pelatihan juga berbeda. Itulah sebabnya banyak orang yang memasuki pelataran dalam akan memulai pelatihan dalam keterampilan peringkat 1, kemudian setelah mereka menguasainya, mereka akan memilih peringkat 2, lalu terakhir peringkat 3. Tapi tujuan Chu Feng sangat jelas. Bahkan jika keterampilan bela diri hanya untuk pertahanan, Chu Feng harus memilih yang terkuat. Anak muda, aku sarankan kamu tidak menggigit lebih dari yang kamu bisa mengunyah. Keahlian di sini tidak cocok untukmu. Tapi saat Chu Feng melangkah ke lantai 3, sebuah suara tua memasuki telinganya. Bab 6. Dia melihat ke arah sumber suara. Di pintu masuk lantai 3, seorang pria tua yang memiliki rambut putih, alis putih, dan janggut putih sedang menatapnya. Chu Feng tahu bahwa dia adalah seorang tetua yang menjaga gedung keterampilan marsial. Meskipun usianya hampir 100 tahun, kekuatan sesepuh itu sangat kuat. Terima kasih atas pengingatmu, tapi aku punya rencana sendiri. Setelah dengan hormat memberi hormat kepada tetua, dia berjalan masuk. TN, by saluting, it meant the Chinese salute of cupping one hand over the other. Ah, murid sombong lainnya, tetua yang menjaga menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Dia telah melihat banyak murid seperti Chu Feng dan kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Orang-orang yang gagal dengan ringan memperbaiki jalan mereka, tetapi orang-orang yang gagal total benar-benar berjalan di jalan yang salah dan kehilangan masa depan baik mereka. Namun demikian, ketika tetua itu melihat wajah baru datang, dia dengan ramah akan mengingatkan mereka untuk menghindari lebih banyak murid yang mengambil jalan yang salah. Chu Feng berjalan-jalan di lantai 3, dan dia dengan cepat mengambil buku keterampilan yang dia suka dan membawanya ke yang lebih tua untuk mendaftarkannya. Apakah kamu yakin ingin melatih di Ilusionari Palem ini? Tetua menatap Chu Feng dengan ragu. Mem. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu melihat deskripsi keterampilan ini? Tetua terus bertanya. Aku telah melihatnya. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Namun kamu masih memilihnya.
Ini adalah yang paling sulit di seluruh gedung keterampilan marsial, tetua benar-benar tidak mengerti. Ini persis yang aku ingin latih. Chu Feng masih menggantung senyumnya di wajahnya, tapi tatapannya tidak tegas. Anak muda hari ini benar-benar tidak tahu batas mereka, tetua menghela nafas, tapi dia masih mendaftar untuk Chu Feng. Setelah memberikan kembali buku keterampilan, dia menambahkan, ingatlah untuk mengetahui apa yang harus dihentikan. Chu Feng mengangguk, menyatakan bahwa dia menerima saran itu. Meskipun tetua selalu meragukan Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang dia dan dia merasa bahwa dia adalah tetua yang bertanggung jawab. Tapi saat Chu Feng berbalik, tubuh yang akrab menggosok bahunya dan berlalu. Itu Duan Yuxuan dan wajahnya sangat jelek. Chu Feng tidak mengenalnya dengan baik, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Tetapi ketika dia bersiap untuk pergi, dia mendengar bisikan di belakangnya, dan kemudian dia juga mengerti mengapa Duan Yuxuan tertekan. Bukankah itu Duan Yuxuan? Aku pikir dia sudah memiliki buku keterampilan peringkat 4, jadi mengapa dia di sini memilih buku keterampilan lain? Atau buku keterampilan peringkat 4 di Yang Tianyu? Petik 2. Kamu tidak tahu. Dalam pesta tadi malam, para tetua pengadilan batin mengingatkan mereka bahwa buku keterampilan peringkat 4 tidak dapat dibagikan dan hanya satu orang yang bisa melatihnya. Petik 2. Setelah mereka mendengar tetua mengatakan itu, mereka berdua tampak kosong. Kemudian, mereka akhirnya mengaku di kerumunan. Ternyata mereka bukan yang pertama dalam ujian dan ada orang lain yang membunuh 40 binatang ganas. Petik 2. Jadi sesuatu seperti itu terjadi. Tapi mengapa mereka mengaku melakukannya pada awalnya? Petik 2. Siapa yang tahu? Mungkin mereka ingin wajah, tetapi kali ini mereka benar-benar kehilangan semuanya. Petik 2. Benar. Tapi siapa yang pertama? Aku tidak ingat bahwa seseorang begitu kuat di lapangan luar. Petik 2. 40 binatang ganas, dan bahkan ada peringkat 4 di salah satu dari mereka. Benar-benar tidak terbayangkan betapa sulitnya orang itu. Petik 2. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke lantai berikutnya. Dia benar-benar ingin memulai pelatihan. Lantai 4 sama dengan lantai 1, lantai itu terlalu penuh. Para murid baru saat ini memilih buku keterampilan jadi ini adalah murid yang lebih tua. Chu Feng melihat ke atas. Meskipun dikatakan lantai, itu bisa lebih baik dikatakan sebagai tempat pelatihan seni bela diri. Setidaknya ada 1000 orang berlatih dengan mekanisme dan teriakan mereka meluas ke segala arah. Itu cukup spektakuler. Juga, selain ribuan mekanisme di aula utama, ada banyak kamar pribadi yang juga untuk pelatihan. Itu desain yang cukup bagus. Orang-orang yang suka hidup dapat bergabung dengan orang-orang di aula utama dan mereka dapat saling membantu ketika mereka berdebat. Orang-orang yang menikmati keheningan dapat memilih kamar pribadi dan berlatih di sana sendiri. Setelah pintu batu ditutup, mereka akan diisolasi dari semua gangguan. Chu Feng tidak bergabung dengan mereka dan dia langsung pergi ke lantai 6. Itu mirip dengan lantai 3 tetapi jauh lebih tenang. Ada juga banyak tempat untuk pelatihan. Chu Feng memasuki kamar pribadi. Setelah menutup pintu batu, dia membungkuk pada pilar mekanisme karena dia tahu bahwa pilar itu akan dihancurkan olehnya. Pilar mekanisme terbuat dari baja dan kayu sehingga sangat kokoh. Jika diserang, maka secara otomatis akan menghindar. Kecepatan menghindar berubah sesuai dengan kecepatan serangan lawan. Kecuali seseorang sempurna dalam mengembangkan keterampilan bela diri, itu sangat sulit untuk merusaknya, jadi itu adalah peralatan terbaik untuk pelatihan. Palem ilusi. Menggunakan kekuatan angin dari telapak tangan untuk mengontrol musuh tanpa bentuk. Petik 2. Chu Feng melihat metode budidaya untuk ilusionari palem. Kemudian, dia pergi di depan pilar mekanisme. Wus-wus dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dia melihat bahwa telapak tangannya menciptakan 2 jejak. Mereka menyerang kedua titik pada pilar mekanisme. Swoosh-swoosh tapi saat mereka akan mendarat, pilar itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan Chu Feng dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit kehilangan, tapi kemudian dia dengan cepat tersenyum lega, menarik. Sejak hari itu, selain makan dan tidur, Chu Feng akan selalu berada di gedung keterampilan bela diri dan dia berlatih tanpa henti. The Three Thunder Styles, dibuat oleh pendiri sekolah Azure Dragon. Meskipun itu sangat misterius, itu juga sangat sulit untuk diolah. Adapun ilusi palem, ada alasan mengapa tetua menyebutnya sebagai keterampilan paling sulit untuk melatih di seluruh gedung keterampilan marsial. Namun, setelah pelatihan untuk sementara waktu, Chu Feng perlahan memahami sifat dari 2 keterampilan. 3 gaya guntur. Itu sangat sulit dan sengit. Itu secepat kilat, dan sekuat guntur. Setiap gerakan dan setiap gaya bisa merenggut nyawa musuh, dan itu sangat perkasa. The Illusionary Palm. Sebenarnya itu kebalikannya. Mengganti realitas dan menyerang ketika mereka tertangkap basah. Meskipun itu tidak seberani 3 guntur gaya, itu masih cukup keterampilan dan mereka berbeda dalam cara mereka sendiri. Setelah 10 hari makan dan tidur minimal, Chu Feng akhirnya memahami 2 jenis keterampilan.
Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa dia menyempurnakan ilusionari palem, tidak ada banyak perbedaan dengannya. Di sisi lain, ia hanya berhasil melatih dua gaya pertama dari Three Thunder Styles. Namun meski begitu, ketika Chu Feng berhasil menggunakan gaya kedua, ia dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Di lantai 3 di gedung keterampilan marsial, tetua yang menjaga masih sama dan Chu Feng mengembalikan ilusionari palem. Apakah kamu mencapai jalan buntu? Tetua menatap Chu Feng dengan sedikit mengejek di matanya dan sudut mulutnya menunjukkan bahwa ia agak bangga pada dirinya sendiri. Chu Feng tidak menjawab dan hanya tersenyum. Tetapi di mata yang lebih tua, senyum Chu Feng berarti dia dengan diam-diam membenarkannya. Pergi ke lantai 1 dan mulai dari keterampilan peringkat 1, mengambil kembali buku keterampilan, tetua mengingatkan dengan niat baik. Terima kasih, tetua. Chu Feng memberi hormat dan pergi. Dia tahu kapan harus mundur, jadi dia masih sedikit mengerti. Melihat punggung Chu Feng yang sudah pergi, tetua mengangguk. Gedung keterampilan bela diri tidak terbuka sepanjang hari. Ketika matahari terbenam, gedung keterampilan marsial akan menutup, dan pada saat itu, semua penjaga yang lebih tua perlu memeriksa buku-buku keterampilan dan mekanismenya. Keributan apa ini yang membuatku perlu pergi dan melihat sendiri? Tetua Ouyang, kamu harus memeriksa ini. Aku belum pernah melihat murid yang begitu kuat dalam waktu yang lama. Di tangga, seorang pria paruh baya sedang memimpin tetua berambut putih dan mereka menuju ke kamar pribadi di lantai 6. Di dalam ruang pribadi, pilar mekanisme yang tidak bisa dihancurkan penuh dengan penyok dan hampir bisa dikikis. Saat dia melihat pada pilar mekanisme, wajah sesepuh berambut putih menjadi sangat berat dan dia melihatnya dengan hati-hati. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa ada bekas telapak tangan dangkal satu demi satu pada mekanisme, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Dengan pengalamannya, dia bisa langsung mengatakan bahwa pilar itu dirusak oleh palem ilusi. Tetapi di pelataran dalam, ada sangat sedikit murid yang bisa melatih palem ilusi sampai tingkat itu. Juga, mereka yang sudah bisa pergi untuk mengalami dunia luar dan hampir tidak ada dari mereka yang tetap berada di gedung keterampilan bela diri untuk berlatih. Setelah beberapa pemikiran yang mendalam, mata sesepuh tiba-tiba menyala dan dia berkata dengan kaget, jangan bilang itu dia. Bab 7. Ternyata tetua Ouyang ini adalah tetua yang mendaftar untuk Chu Feng. Namun, ia juga memiliki identitas lain. Direktur Gedung Keterampilan Marsial. Dia merasa bahwa orang yang merusak pilar mekanisme seperti ini bisa jadi adalah Chu Feng, tetapi kemudian setelah berpikir dengan hati-hati dia merasa itu tidak benar. Setelah semua, Chu Feng hanya melatih palem ilusi selama 10 hari. Hanya setelah 10 hari, tidak mungkin untuk dapat menggunakannya sampai tingkat itu. Tetua Ouyang, lihat ini. Tepat ketika dia berpikir keras dan tidak dapat mengerti, panggilan datang dari kamar pribadi tepat di sebelahnya. Tapi pilar tadi bukan bagian yang penting. Ouyang heran sekali lagi, karena mekanisme pilar di kamar pribadi yang berdekatan hancur total. 3 gaya guntur, gaya kedua. Tidak seorang pun dari pelataran luar yang bisa melatih keterampilan ini. Kali ini, wajah Ouyang menjadi serius. 3 gaya guntur. Itu adalah keterampilan yang hanya bisa dilatih oleh murid inti. Sekarang muncul di pelataran luar, yang kurang lebih berarti bahwa ada murid inti yang membocorkan keterampilan ini ke pelataran luar. Tetapi setelah beberapa pemikiran yang lebih tepat, dia merasa itu tidak mungkin. Aturan sekolah Azure Dragon sangat ketat. Jika seseorang secara pribadi membocorkan buku keterampilan, itu bisa ditemukan dengan sangat mudah. Murid inti tidak akan sebodoh itu melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin saja, akhirnya, Ouyang menemukan jejak kemungkinan. Dia berkata kepada sesepuh di belakangnya, meminta tetua Surou. Pada saat yang sama, Chu Feng berkultivasi di kamarnya sendiri. Setelah 2 jam disempurnakan, ia terus-menerus menyempurnakan 3 rumput Saint Spirit. Jika seseorang melihat adegan itu, mereka pasti akan terdiam. Bahkan untuk master, untuk memperbaiki 1 rumput suci roh diperlukan setidaknya 1 hari, tetapi Chu Feng bahkan tidak perlu 1 jam. Juga, Saint Spirit Grace yang disempurnakan Chu Feng semua akan diserap oleh Dantian dan tidak ada yang akan sia-sia. Bahkan Tuan Budidaya Bela Diri tidak bisa melakukan itu. Dikatakan bahwa jika orang normal memurnikan rumput Saint Spirit, itu sudah sangat baik jika mereka dapat menyerap 50% dari energi spiritual. Sepertinya harga untuk mendapatkan kekuatanmu sangat besar. Tapi meskipun begitu, Chu Feng agak tidak berdaya. Itu karena setelah menyempurnakan ketiga Saint Spirit Graces, dia bahkan tidak merasakan 1 jejak pun dari terobosan. Dia bahkan merasa bahwa dantiannya kosong. Jika dia adalah orang normal, dan dia jika benar-benar menyerap energi spiritual dari 3 rumput suci roh, dia akan cukup banyak beralih dari level 4 dari ranah spirit ke level 5 dari ranah spirit. Itu menunjukkan masalah. Meskipun Divine Lightning memberi kekuatan Chu Feng yang melebihi orang normal, untuk naik dalam tingkat budidaya, Chu Feng juga perlu membayar biaya yang melebihi orang normal. Energi spiritual. Meskipun Chu Feng bisa memadatkannya,
tetapi bahkan dengan berbulan-bulan budidaya tanpa henti tidak akan sebagus energi spiritual yang terkandung dalam rumput Saint Spirit tunggal. Ini menunjukkan harga yang harus dibayar Chu Feng jika dia ingin menaikkan tingkat budidayanya. Itu juga akan menjadi masalah besar di masa depannya. Ah, apakah ini yang disebut ada kerugian untuk semua keuntungan? Chu Feng benar-benar ingin memperbaiki dua Saint Spirit Grace saat dia melihat mereka di kepala tempat tidurnya. Tapi, dia tidak melakukan itu karena dia bersiap untuk memberikannya kepada Chu Yue. Chu Yue harus melangkah ke level 5 dari ranah spirit segera. Kedua rumput suci roh ini harus membantunya. Setelah ragu-ragu, Chu Feng menyingkirkan rumput suci roh, meniup lilin dan tidur. Pagi di hari berikutnya, Chu Feng sudah bangun pagi-pagi, jadi dia mengantongi Saint Spirit Graces dan ingin menemukan Chu Yue. Tapi sayangnya, pelataran dalam benar-benar terlalu besar dan jumlah murid pelataran dalam dikabarkan bahkan lebih dari jumlah murid pelataran luar. Setidaknya ada 100.000 murid pelataran dalam. Dalam kelompok besar istana yang memenuhi mata sejauh yang bisa dilihatnya, mencoba menemukan seseorang di sini seperti memancing jarum dari laut. Saudara, katakanlah, apakah kita bergabung dengan aliansi atau tidak? Ini adalah perburuan pengobatan spiritual, dan lebih banyak kekuatan datang dari lebih banyak orang. Petik 2. Setelah kamu memasuki aliansi, sangat sulit untuk menjauh darinya. Di masa depan, jika aliansi memiliki masalah, kita akan diseret bersama. Petik 2. Itu benar. Apapun, mari kita mendaftar di plaza terlebih dahulu. Dua laki-laki muda yang tampaknya bersaudara melewati Chu Feng, tetapi percakapan mereka membuat Chu Feng sangat bahagia. Lansia, kamu baru saja mengatakan bahwa pendaftaran Hun obat spiritual dimulai. Chu Feng naik dan bertanya. Betul. Setiap tahun, waktu perburuan selalu berbeda sehingga tahun ini lebih awal dari tahun lalu. Petik 2. Kamu sepertinya menjadi murid baru tahun ini. Jika kamu ingin mendaftar, ikut dengan kami. Senior itu cukup ramah. Maaf merepotkan kalian berdua. Chu Feng dengan sopan tersenyum dan dia cukup gembira. Apa yang disebut pengobatan spiritual adalah obat yang mengandung energi spiritual. Ada berbagai jenis, dan pengobatan spiritual dibagi menjadi kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas tinggi, dan kualitas terbaik. Rumput Saint Spirit yang dimiliki Chu Feng adalah obat spiritual berkualitas tinggi. Perburuan pengobatan spiritual adalah kesejahteraan bagi murid-murid pelataran dalam oleh sekolah Azure Dragon. Di daerah tertentu di pegunungan Azure Dragon, ada banyak obat spiritual, dan daerah itu disebut Gunung Obat Spiritual. Gunung Obat Rohani, awalnya adalah tanah terlarang dari sekolah Azure Dragon, tetapi setiap tahun, mereka akan membukanya dan semua murid pelataran dalam bisa mendaftar dan bergabung. Itu disebut perburuan pengobatan spiritual karena pengobatan spiritual memiliki sifat spiritual. Mereka bisa bersembunyi di tanah, melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, dan mereka bahkan memiliki serangan kuat sehingga cukup sulit untuk memilih mereka. Chu Feng saat ini membutuhkan obat-obatan spiritual yang paling, dan semakin banyak lebih meriah. Dengan nyaman, perburuan pengobatan spiritual dimulai, dan itu bisa dikatakan sebagai kabar baik yang luar biasa. Junior, tampaknya kamu belum bergabung dalam aliansi. Apakah kamu bersiap untuk berburu sendiri? Salah satu saudara itu menatap Chu Feng dari atas ke bawah. Apakah ada yang salah dengan itu? Chu Feng tidak mengerti. Aku akan jujur. Perburuan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang, jadi aku sarankan kamu bergabung dalam aliansi. Kedua saudara itu dengan ramah memberinya nasihat. Aliansi yang disebut itu adalah organisasi yang diciptakan oleh para murid pelataran dalam. Karena organisasi-organisasi ini dapat menarik hubungan lebih dekat antara para murid, sekolah Azure Dragon tidak menentangnya, dan sebaliknya, mereka mendorongnya. Aku baru saja bergabung di pengadilan dalam, jadi aku tidak memahami hal-hal tentang aliansi dengan sangat baik. Aku ingin tahu aliansi mana di pengadilan dalam yang kuat. Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Haha, kamu sudah bertanya ke orang yang tepat. Kami berdua telah melakukan banyak penyelidikan pada banyak aliansi pengadilan dalam. Petik 2. Menurut penyelidikan kami, ada sekitar 1.000 aliansi dan gelar terkuat milik aliansi dunia dan aliansi pedang. Aliansi dunia memiliki jumlah anggota terbanyak, mencapai setidaknya 5.000 orang. Di sana, ada beberapa orang yang memiliki dunia di belakang mereka dan mereka adalah anggota aliansi dunia. Petik 2. Jumlah anggota di aliansi pedang lebih sedikit, tetapi masih ada setidaknya 1.000 orang. Aliansi pedang agak istimewa. Jika kamu ingin bergabung dengan mereka, kamu harus melatih keterampilan bela diri yang menggunakan pedang sebagai kekuatan. Orang-orang di sana yang memiliki pedang besi hitam di belakang mereka adalah anggota aliansi pedang. Petik 2. Mereka disebut yang terkuat bukan hanya karena mereka memiliki banyak orang. Bagian yang penting adalah bahwa pendiri kedua aliansi itu terkenal di sekolah Azure Dragon kita. Petik 2. Kedua orang itu menjadi murid inti 10 tahun yang lalu. Murid inti hari ini adalah orang-orang yang sangat terkenal, dan dengan mereka sebagai pendukung, sangat sedikit orang yang berani bertindak melawan orang-orang dari aliansi dunia dan aliansi pedang.
Petik 2. Saudaraku, kamu sedikit salah. Meskipun aliansi dunia dan aliansi pedang memiliki kekuatan yang kuat, aku pikir yang terkuat adalah aliansi sayap. Sama seperti kakak lelaki itu menggambarkan dengan jelas dan penuh warna, adik lelaki itu memiliki pendapat dan menyela. Meskipun aliansi sayap kuat, mereka memiliki terlalu sedikit orang. Dua tinju tidak bisa bertarung dengan empat tangan, dan jika memang ada konflik, mereka tidak mungkin menjadi lawan dari aliansi dunia dan aliansi pedang. Kakak lelaki itu menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak begitu. Meskipun aliansi Wings memiliki orang-orang kecil, mereka seperti naga di dalam manusia dan mereka memiliki kemampuan untuk menyerang 100 dengan 1. Aku merasa bahwa bahkan jika aliansi dunia dan aliansi pedang bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan aliansi sayap. Adik laki-laki itu balas. Apa ini Wings Alliance? Melihat mereka berdua tidak beristirahat dalam perdebatan mereka, Chu Feng semakin penasaran saat dia mendengarkan. Junior, dengarkan aku. Aliansi sayap adalah legenda di pengadilan batin kita. Melihat itu, adik lelaki itu memegangi Chu Feng dan mulai menceritakan ketika air liurnya berceceran di mana-mana. Bab 8. Aliansi sayap jarang merekrut anggota, tetapi ketika mereka melakukannya, orang-orang yang mereka rekrut seperti naga di dalam laki-laki. Meskipun aliansi sayap hanya memiliki 32 orang, di dalam pelataran dalam, mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal. Juga, hati mereka adalah satu, dan mereka saling memandang seperti perpanjangan tangan dan kaki mereka. Siapapun yang berani bergerak melawan anggota aliansi sayap, tidak peduli siapa itu, mereka akan membalas dendam. Petik 2. 2 tahun lalu, sekolah kelas 3 di Provinsi Asure melukai anggota aliansi sayap. Yang membasmi sekolah itu juga adalah Wings Alliance. Petik 2. Itu kuat. Mendengarkan saat itu, Chu Feng juga heran. Meskipun sekolah kelas 3 tidak bisa dibandingkan dengan sekolah Asure Dragon, itu masih memiliki kekuatan. Untuk dapat memusnahkan mereka menunjukkan bahwa aliansi sayap sangat kuat. Juga, meskipun pendiri aliansi dunia dan aliansi pedang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pendiri aliansi sayap, ada perbedaan besar. Menurut rumor, pendiri sayap aliansi memasuki pelataran dalam pada usia 11, menjadi murid inti pada usia 14, dan menjadi murid nomor 1 pada usia 16 di sekolah Asure Dragon. Tapi sayangnya, dia tidak lagi berada di sekolah Asure Dragon. Pada tahun ia berusia 16 tahun, ia meninggalkan tempat ini dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ketika ia berbicara tentang hal-hal seperti itu, adik lelaki itu tampaknya agak menyesal. Siapa orang itu dipanggil? Chu Feng bahkan lebih kagum. Murid inti adalah tokoh penting dari sekolah Asure Dragon dan masing-masing dari mereka dapat dikatakan jenius dalam budidaya bela diri. Pendiri aliansi sayap menjadi yang terkuat di antara murid inti pada usia 16 tahun. Seberapa luar biasa orang itu? Namanya Zhang Tianyi. Adik laki-laki itu menyebutkan namanya satu persatu. Zhang Tianyi. Chu Feng ingat nama itu karena dia memenuhi syarat untuk diingat oleh Chu Feng. Itu benar. Aku mendengar bahwa kecantikan dalam istana kita, Tetua Surou juga merupakan salah satu anggota dari Wings Alliance, dan dia juga salah satu yang terkuat di dalam murid inti. Selain itu, selain Tetua Surou, dalam murid inti hari ini, ada banyak orang yang menjadi anggota aliansi sayap. Semua prestasi mereka tidak kalah dengan pendiri aliansi dunia atau aliansi pedang. Bukankah aliansi sayap kuat? Adik laki-laki itu terus berkata. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka aliansi sayap ini sangat kuat. Apakah ada simbol khusus untuk anggota Wings Alliance? Chu Feng semakin tertarik pada Wings Alliance ini. Jarang melihat siapapun dari aliansi sayap, tetapi di dada mereka, mereka akan mengenakan lencana kecil, dan sepasang sayap ada di lencana itu. Mereka bertiga mengobrol saat mereka berjalan, dan segera, mereka tiba di alun-alun yang dipenuhi orang. Itu adalah tempat untuk mendaftar untuk berburu obat spiritual. Sebenarnya, yang disebut registrasi adalah menulis nama kamu sendiri pada gulungan dinding kemudian mengambil token. Tidak ada tetua di sana. Junior, perburuan pengobatan spiritual dimulai besok. Jadi, aku pikir kamu harus bergabung dalam aliansi dan meminta tempat berteduh. Petik 2. Aku akan memberimu kata-kata nasihat. Jangan berpikir untuk bergabung dengan aliansi seperti Wings Alliance karena kami bahkan tidak akan memiliki satu kesempatan pun dalam hidup kami. Petik 2. Bahkan tidak perlu menyebutkan aliansi sayap. Aliansi dunia dan aliansi pedang tidak mudah dimasuki juga. Petik 2. Jadi, jika kamu ingin bergabung dengan aliansi, kamu harus tetap membuka mata. Setelah mendaftar, kedua bersaudara itu mulai mengambil keuntungan dari suasana hati lagi. Tolong beri aku beberapa petunjuk. Melihat bahwa saudara-saudara begitu ramah, Chu Feng tidak tahan untuk tidak memberi mereka wajah. Meskipun aliansi yang lebih kuat lebih sulit untuk dimasuki, kamu tidak dapat memilih yang lemah. Misalnya, kamu tidak boleh memasukkan orang-orang yang mengatakan seberapa bagus aliansi mereka bagi satu orang demi orang. Aliansi itu bahkan tidak bisa melindungi kamu dan kamu hanya akan diintimidasi. Petik 2. Seperti gadis itu yang memberikan lembaran bambu kepada semua orang.
Dengan pandangan sekilas, kamu dapat mengetahui bahwa dia berasal dari aliansi kecil yang lemah dan mereka ada di sini untuk menipu para murid baru. Mengatakan itu, kakak lelaki itu menunjuk ke arah seorang wanita muda berpakaian ungu dari dekat. Melihat ke arah yang dia tuju, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melihat dengan kosong. Wanita muda berpakaian ungu itu adalah Chu Yue. Chu Yue. Melihatnya, Chu Feng berteriak bersemangat. Setelah mendengar teriakan Chu Feng, Chu Yue menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat Chu Feng, dia juga gembira dan saat dia melambai, dia berteriak, Chu Feng. Chu Feng ingin menemukan Chu Yue, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu di tempat seperti itu. Jadi, dia buru-buru berjalan ke Chu Yue. Ah, dia sudah selesai. Idiot lain telah ditipu. Kami sudah membuang-buang waktu setelah berbicara dengannya begitu lama. Melihat itu, sepasang saudara laki-laki saling memandang dengan empat mata dan menggelengkan kepala. Chu Feng, kamu akhirnya memasuki pelataran dalam, ini bagus. Kami akhirnya bisa mulai berlatih bersama. Saat dia melihat pakaian ungu Chu Feng, Chu Yue sangat senang bahwa hatinya bisa melompat. Dari lubuk hatinya, dia senang untuk Chu Feng. Chu Yue, apa yang kamu lakukan? Chu Feng cukup penasaran saat dia menatap lembaran bambu. Oh, kamu masih belum tahu ya? Chu Wei menciptakan aliansi di pengadilan dalam yang disebut aliansi Chu. Petik 2. Semua orang dari keluarga Chu berada di aliansi Chu ini. Tapi meski begitu, masih ada terlalu sedikit orang di aliansi kita. Petik 2. Jadi, mengambil keuntungan dari murid baru tahun ini yang memasuki pelataran dalam, aku ingin mencoba menarik lebih banyak orang untuk memasuki aliansi Chu kita dan meningkatkan kekuatan kita. Bagaimanapun, jika aliansi Chu memiliki perkembangan yang baik, di masa depan, itu akan sangat membantu keluarga Chu kita. Chu Yue menjelaskan sambil tersenyum. Chu Wei yang disebutkan Chu Yue adalah seorang kakak lelaki muda dalam keluarga Chu. Dia berusia 20 tahun ini, dan 10 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon. Namun, Chu Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Chu Wei itu, karena Chu Wei adalah salah satu orang yang sering menggertaknya ketika dia masih muda. Aku akan membantumu. Meskipun dia tidak menyukai Chu Wei, Chu Feng tidak ingin Chu Yue bekerja terlalu keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak mengerti situasi di aliansi Chu sehingga aku bisa melakukannya sendiri. Chu Yue tersenyum sambil menurun, lalu bertanya dengan khawatir, itu benar. Chu Feng, apakah kamu mendaftar dalam Spiritual Medicine Hun? Petik 2. Lihat ini. Chu Feng tersenyum, dan mengambil token untuk berburu obat spiritual. Itu keren. Kali ini, aku bisa pergi dengan kamu dan menangkap obat-obatan spiritual. Aku akan memberitahumu ini. Menangkap obat spiritual adalah pertempuran kecerdasan dan keberanian dan ini sangat menarik. Saat dia menyebutkan Hun Medicine kedokteran spiritual, Chu Yue tampaknya benar-benar berharap untuk itu. Chu Feng, aku akan sibuk. Di malam hari, datang dan temukan aku. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku katakan kepada kamu sehingga kamu harus datang. Petik 2. Chu Yue melihat murid baru lainnya melewati jalan, jadi dia dengan cepat memasukkan selembar bambu ke tangan Chu Feng dan berjalan ke murid baru itu dan memperkenalkan aliansi Chu kepadanya. Melihat Chu Yue bersikeras seperti itu, Chu Feng tidak memaksakan masalah ini. Di atas selembar bambu itu, lokasi tempat tinggal Chu Yue tertulis di situ. Berjalan di alun-alun dan mengamati kerumunan, dia menemukan bahwa ada beberapa orang yang seperti Chu Yue yang mengiklankan aliansi mereka. Tetapi sangat sedikit orang yang peduli tentang mereka. Karena semua orang bukan idiot, kecuali mereka tidak bisa memasuki aliansi yang lebih kuat, sangat sedikit orang yang memilih untuk bergabung dengan aliansi kecil seperti itu. Yang disebut aliansi Chu hanya memiliki Chu Yue sendiri merekrut anggota. Bahkan pendiri, Chu Wei, tidak muncul. Itu menunjukkan bahwa hanya Chu Yue yang memikirkan keluarga Chu. Malam datang sehingga Chu Feng pergi ke kediaman Chu Yue sesuai rencana. Chu Yue berjalan bolak-balik di luar kediaman dan jelas bahwa dia sedang menunggu seseorang. Ketika Chu Yue melihat Chu Feng, dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil melompati dan melompatinya. Meskipun Chu Yue 1 tahun lebih tua dari Chu Feng, dia masih di puncak masa mudanya. Penampilannya tidak hanya cantik, karakternya juga ceria dan ceria. Dalam keluarga Chu, Chu Yue bisa dikatakan sebagai badut. Tidak peduli apakah itu tua atau muda, mereka semua menyukai gadis kecil yang aneh ini. Saat dia tiba di depan Chu Feng, Chu Yue membuka tangannya dan berkata sambil tertawa, "Hei, cepat dan ambil." Di antara dua telapak tangannya yang putih ada rumput suci roh. Bab 9. Chu Yue, ini, Chu Feng terdiam. Iya ini untukmu dari aku, dan ini suplemen aku untuk tahun ini. Saat Chu Yue berbicara, dia memaksa Saint Spirit Grace ke tangan Chu Feng. Jika seperti itu, aku tidak bisa memilikinya. Apakah kamu lupa bahwa aku masih berutang kalian 2 rumput suci roh? Chu Feng mendorong rumput suci roh kembali, dan ketika ia mengatakan itu, ia mengeluarkan satu dari sakunya. Chu Feng, kamu tidak memperbaiki Saint Spirit Grace. Melihat rumput Saint Spirit yang utuh,
Chu Yue berpikir bahwa itu adalah yang dia berikan kepada Chu Feng. Mem, aku sudah menerobos jadi aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku mungkin mengembalikannya kepada kamu. Petik 2. Bagaimana aku bisa mengambil rumput Saint Spirit kamu? Ini milikmu, jadi cepatlah dan ambillah. Petik 2. Chu Yue, aku berkata bahwa aku akan mengembalikan 2, jadi aku akan mengembalikan 2. Bukankah kamu juga berjanji? Kamu membuat segalanya sangat sulit bagi aku ketika kamu suka ini. Petik 2. Tapi kamu bahkan tidak menggunakan rumput suci roh yang kamu berikan padaku, dan sebaliknya, kamu memberi aku milikmu. Bukankah itu hanya aku yang mengambil keuntungan dari kamu? Petik 2. Chu Yue, aku mengerti arti kebaikanmu. Di seluruh keluarga Chu, selain kakak laki-laki aku dan ayah aku, kamu memperlakukan aku yang terbaik. Anggap saja ini sebagai adik yang menunjukkan rasa hormat kepada kamu. Petik 2. Itu dikatakan dari lubuk hati Chu Feng. Semua orang di keluarga Chu mendorongnya ke samping, jadi itu benar-benar tersentuh ketika Chu Yue bisa memperlakukannya dengan baik. Melihat bahwa Chu Feng begitu bertekad, di wajah Chu Yue, warna rasa malu muncul di wajahnya saat dia berkata pelan. Chu Feng, kamu melakukan ini benar-benar membuatku merasa sangat malu. Sebenarnya, rumput Saint Spirit ini bukan dari aku. Chu Guyu memintaku untuk mewakilinya untuk memberikannya padamu. Petik 2. Saudaraku, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong sesaat. Chu Guyu adalah anak yang berhubungan dengan darah Chu Yuan dan dia adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia sedang berlatih di Sekolah Lingyun, Sekolah Tanda Pagar 1 di Provinsi Azure. Dia berada di level 6 dunia roh pada usia 17 tahun dan dia adalah orang terkuat di generasi muda keluarga Chu. Meskipun Chu Feng bukan anak yang berhubungan dengan darah Chu Yuan, Chu Guyu masih memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya sendiri, dan dia adalah salah satu orang yang paling dihormati dan dicintai oleh Chu Feng. Dia takut kamu akan terbebani, jadi dia menyuruhku untuk tidak mengatakan itu dari dia. Tapi sekarang, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Wajah Chu Yue merah, dan bisa dilihat bahwa dia benar-benar malu. Chu Yue, meski begitu, aku masih harus berterima kasih. Meskipun rumput suci roh ini mungkin bukan dari kamu, perasaan kamu dari tahun-tahun ini terhadap aku adalah. Seperti yang aku katakan, anggap saja sebagai adik lelaki kamu memberi hormat kepada kamu dengan memberikan kedua rumput suci roh ini kepada kamu. Petik 2. Selain itu, kamu akan memasuki level 5 dari ranah spirit segera sehingga Saint Spirit Grace ini lebih penting bagimu. Karena itu, jangan menolak rumput suci roh ini. Chu Feng masih dengan kuat terus menempatkan rumput suci roh di tangan Chu Yue. Dalam hal ini, aku hanya akan melihat ini ketika aku meminjam Saint Spirit Grace, tapi aku hanya bisa meminjam satu karena aku hanya mampu memberikan satu kembali. Melihat Chu Feng bersikeras, Chu Yue menggertakkan giginya dan dia hanya bisa mengambil salah satu rumput Saint Spirit. Pada kenyataannya, apa yang dikatakan Chu Feng benar. Chu Yue akan memasuki level 5 dari ranah spirit segera dan pada saat itu adalah tahap penting. Saint Spirit Grace ini memang sangat penting baginya. Selesai. Chu Feng tersenyum. Betul, Chu Feng, Chu Guyu punya surat yang dia ingin aku berikan padamu. Chu Yue mengeluarkan surat dari pinggangnya. Saat dia menerima surat itu, Chu Feng merasakan ledakan emosi. Dia belum kembali ke keluarga Chu dalam 5 tahun, yang berarti bahwa dia belum melihat ayahnya dan kakak laki-lakinya dalam 5 tahun. Dia tidak kembali karena dia merasa terlalu malu untuk melihat mereka. Tetapi dalam 5 tahun, saudara lelakinya dan ayahnya akan menulis surat kepadanya hampir setiap bulan. Itu menunjukkan bagaimana mereka berdua memikirkan Chu Feng. Oke, baca surat itu ketika kamu kembali. Cepat dan ikuti aku karena hari ini adalah hari yang baik. Chu Yue meraih lengan Chu Feng dan menariknya ke arah kediaman. Tetapi bahkan sebelum semakin dekat, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia mendengar banyak suara akrab di kediaman dan itu semua adalah orang-orang yang tidak dia sukai. Memang, pada saat pintu kediaman dibuka, ada 32 wajah di sana. Sebagian besar dari mereka adalah wajah yang dikenal, dan hampir semua anggota keluarga Chu yang adalah murid sekolah Azure Dragon ada di sini. Adapun beberapa orang asing, Chu Feng bisa menebak dari mana mereka berasal. Mereka harus menjadi anggota baru aliansi Chu. Semua orang, lihat siapa di sini, teriak Chu Yue dengan gembira. Ketika tatapan kerumunan dilemparkan ke arah itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Oh, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Bukankah itu orang yang melakukan perbuatan luar biasa kepada keluarga Chu kita? Seorang pemuda berjalan ke Chu Feng. Itu adalah Chu Cheng, dan dia adalah kakak laki-laki Chu Zhen. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Yue, dan dia juga berada di tingkat keempat roh. Chu Feng, kamu sudah melakukan perbuatan itu. Kamu tahu itu. Chu Cheng menunjuk ke Chu Feng dan tatapannya tidak baik. Chu Cheng, apa yang kamu bicarakan? Hari ini adalah hari yang bersukacita jadi jangan bicara omong kosong. Chu Yue dengan cepat berbicara. Ada apa, Chu Yue? Kamu tidak membiarkan aku berbicara tentang semua perbuatannya.
Chu Cheng melirik Chu Yue, lalu memandang Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan perbuatan itu? Mengutuk, kamu telah melakukan banyak perbuatan. Petik 2. Kamu telah tinggal sebagai murid luar pengadilan selama 5 tahun di sekolah Azure Dragon dan kamu telah mempermalukan keluarga Chu. Namun demikian, kamu masih memiliki wajah untuk bergabung dalam pertemuan aliansi Chu ini. Seberapa tebal kulit wajahmu? Petik 2. Chu Cheng, tutup mulut. Chu Yue agak marah, tetapi sebelum membiarkannya berkata lagi, Chu Feng menariknya. Wajah Chu Feng tidak berubah, tetapi pada akhirnya dia dengan ringan tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak tertarik dengan pertemuan kamu. Aku menuntut pembayaran di sini hari ini. Petik 2. Pembayaran. Pembayaran apa? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Chu Cheng langsung berubah. Itu sangat lucu. Seseorang yang diambil dalam keluarga Chu, aku sebenarnya menuntut pembayaran dari keluarga Chu. Apakah kamu tidak tahu siapa yang memberi kamu apa yang kamu miliki sekarang? Petik 2. Itu benar, terlalu tak tahu malu. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Chu mulai mengkritik Chu Feng. Chu Feng mengabaikan kata-kata orang banyak, dan saat dia berjalan ke kediaman, dia berkata, beberapa hari yang lalu, seseorang bertaruh dengan aku, dan bertaruh bahwa aku tidak akan lulus ujian murid pengadilan dalam. Dia bahkan mengatakan jika dia kalah, dia akan memberikan Saint Spirit Grace yang ditambahkan setiap tahun kepadaku. Petik 2. Chu Zhen, kamu tidak melupakan itu kan? Chu Feng berhenti di depan Chu Zhen. Chu Zhen sedang duduk di kursi sambil mengunyah beberapa buah di mulutnya. Namun, sudut mulutnya berkedut dan wajahnya sangat jelek. Tentu saja, Chu Zhen tidak melupakan hal-hal yang dia katakan hari itu. Karena dia takut Chu Feng akan menyebutkan masalah itu, dia jujur tinggal di sini. Atau yang lain, dengan amarahnya, dia pasti sudah mencari masalah dengan Chu Feng. Chu Feng, kamu perlu bukti untuk kata-kata kamu. Tepat pada saat itu, seorang pria muda di sebelah Chu Zhen membuka mulutnya. Di kediaman, sebagian besar laki-laki dan perempuan setua Chu Feng, tetapi pemuda ini tidak. Memang, dia adalah Chu Wei. Chu Wei benar. Jika kamu bertaruh dengan Chu Zhen, kamu perlu mengeluarkan bukti atau kamu hanya melontarkan tuduhan palsu. Chu Cheng berteriak dulu karena dia adalah kakak laki-laki Chu Zhen. Itu benar, ambil buktinya, atau jangan berpikir untuk keluar di sini hari ini. Setelah Chu Cheng, hampir semua orang dari keluarga Chu di aula mulai berteriak. Bahkan anggota keluarga Non Chu juga bergabung. Meskipun mereka bukan bagian dari keluarga Chu, mereka dapat mengatakan bahwa posisi Chu Feng dalam keluarga Chu sangat rendah. Jika keluarganya sendiri memandang rendah dirinya, maka tentu saja, mereka juga akan melakukannya. Aku bersaksi untuk Chu Feng. Tetapi pada saat itu, Chu Yue yang tidak berbicara lama tiba-tiba berbicara. Bab 10. Pada saat itu, aula menjadi sunyi senyap dan semua tatapan dilemparkan ke arah Chu Yue. Chu Yue, apa yang kamu katakan? Kamu tidak dapat berbicara omong kosong seperti itu untuk bersaksi. Petik 2. Saat Chu Wei mengatakan itu, tatapannya yang padat dipenuhi dengan implikasi peringatan. Maknanya sangat jelas dan itu membuat Chu Yue mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berbicara omong kosong. Hari itu, ketika Chu Zhen dan Chu Feng bertaruh, aku ada di sana dan bahkan Chu Zhen yang membiarkan aku menjadi saksi. Petik 2. Setelah itu, Chu Yue sama sekali tidak takut pada Chu Wei. Dia berdiri di sebelah Chu Feng, seolah-olah secara tersembunyi memberitahu kerumunan di sisi mana dia berdiri. Pada saat itu, tidak hanya Chu Zhen, bahkan Chu Cheng, Chu Wei dan sebagian besar wajah keluarga Chu mulai berubah. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Yue akan melakukan ini untuk Chu Feng dan dia bahkan mau melawan seluruh kerumunan keluarga Chu. Pada kenyataannya, bahkan Chu Feng merasa sedikit terkejut karena dengan melakukan ini, Chu Yue akan menyinggung banyak orang. Tapi selain itu, Chu Feng merasa tergerak. Chu Zhen, apakah kamu gagal untuk menghormati hutang kamu? Chu Feng terus menekannya. Dengan Chu Yue sebagai saksi, dia tidak percaya bahwa Chu Zhen akan menyangkalnya. Wajah Chu Zhen sangat jelek dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Setiap tahun, keluarga hanya menambah satu rumput suci roh. Selain itu, mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan pengobatan spiritual yang baik. Dia baru saja mendapatkan Saint Spirit Grace tambahannya dan Chu Zhen sedang bersiap untuk menggunakannya untuk membuat terobosan ke tingkat 4 dari ranah spirit. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada seseorang? Jadi bagaimana kalau itu benar? Kamu memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Zhen. Dia sudah memasuki pelataran dalam 2 tahun lalu dan kamu terlambat 2 tahun. Petik 2. Apa? Setelah menggunakan banyak waktu untuk memasuki pelataran dalam, kamu masih sombong. Kamu ingin memeras suplemen Chu Zhen. Chu Cheng dengan dingin tersenyum dan dengan licik berdebat. Sebagai kakak laki-laki Chu Zhen, jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Chu Feng mengambil suplemen saudaranya. Jangan katakan itu padaku. Kakakmu harus tahu apa yang sedang terjadi. Petik 2. Jika kamu gagal untuk menghormati hutang kamu, akui saja.
Aku bisa melupakannya. Tapi kamu perlu dia secara pribadi mengakui bahwa kata-katanya seperti kentut dan mereka benar-benar tidak dapat dipercaya. Chu Feng tidak membiarkannya pergi. Kamu, dengan kata-kata itu, Chu Zhen benar-benar menggertakkan giginya karena marah namun dia tidak bisa membantahnya karena itu benar. Haha, lelucon. Gagal menghormati hutang. Apakah aku pernah menyebutkan sesuatu tentang itu? Petik 2. Kamu dapat memiliki Saint Spirit Grace milik Chu Zhen, tetapi kamu harus mengakui di depan orang banyak bahwa kamu adalah sampah yang tidak berguna. Seorang idiot yang membutuhkan 5 tahun untuk memasuki pelataran dalam. Petik 2. Semua orang, apakah aku benar? Teriak Chu Cheng dengan keras. Itu benar, Chu Cheng benar. Itu benar, jika kamu ingin mengambil Saint Spirit Grace, kamu harus mengakui bahwa kamu adalah sampah. Selama kamu mengakuinya, maka kami hanya akan mengasihani pengemis. Chu Cheng mengangkat tangannya dan berteriak, dan tentu saja, semua orang berteriak sebagai respons. Dalam keluarga Chu, tidak termasuk Chu Yuan, Chu Guyu dan Chu Yue, tidak ada yang menyukai Chu Feng dan mereka semua ingin dia keluar dari keluarga Chu. Jadi tidak peduli seberapa berlebihan, selama itu terkait dengan Chu Feng, mereka akan mendukungnya. Mereka semua ingin Chu Feng merasa mengerikan. Chu Cheng, jangan buat masalah tanpa alasan. Ini adalah masalah pribadi antara Chu Zhen dan Chu Feng sehingga kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menyelah. Chu Yue memarahi. Kami tidak memenuhi syarat, namun kamu. Kamu adalah kakak perempuan Chu Zhen, tetapi meskipun demikian, kamu mendukung orang luar. Apakah kamu masih bagian dari keluarga Chu? Chu Cheng jahat dan dengan keras menyangkal. Aku hanya melihat casingnya dan bukan orangnya. Bagaimanapun, Chu Feng bukan orang luar. Dia adalah bagian dari keluarga Chu. Petik 2. Kamu jelas tahu apakah dia adalah bagian dari keluarga Chu. Namun, aku dapat memberitahu kamu bahwa Chu Zhen adalah saudaramu sendiri. Petik 2. Kamu bahkan tidak mau repot-repot untuk alasan. Chu Yue sangat marah dengan Chu Cheng bahwa seluruh tubuhnya gemetar. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng meletakkan tangannya di bahu Chu Yue, dan memindahkannya ke belakang. Meskipun Chu Feng saat ini memiliki senyum yang sama seperti biasa di wajahnya, tatapannya menjadi serius dan dia berkata dengan tenang. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah kamu akan memberikan rumput Saint Spirit ini kepada aku atau tidak? Petik 2. Ho, Chu Feng, jangan katakan bahwa kami membuat segalanya menjadi sulit bagimu, tapi kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengambil Saint Spirit Grace milik Chu Zhen. Bagaimana dengan ini, aku akan memberimu kesempatan. Duel sedikit dengan Chu Zhen. Jika kamu menang, itu menunjukkan bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengambil Saint Spirit Grace ini. Petik 2. Chu Yue, jangan katakan bahwa aku tidak berbicara alasan. Aku bahkan akan mengambil Saint Spirit Grace aku sendiri. Jika Chu Feng bisa menang, maka ini semua adalah miliknya. Sambil mengatakan itu, Chu Cheng meletakkan Saint Spirit Grace dari sakunya ke atas meja. Juga pada saat yang sama, Chu Cheng melirik Chu Zhen. Chu Zhen langsung mengerti dan dia juga meletakkan Saint Spirit Grace-nya ke atas meja. Chu Zhen, kamu sudah memasuki pengadilan dalam selama 2 tahun, dan kamu juga telah mengembangkan 2 keterampilan. Di sisi lain, Chu Feng baru saja memasuki pelataran dalam. Apakah kamu tidak merasa malu berduel dengannya? Kamu hanya tidak mau menyerah. Chu Yue masih merasa itu tidak adil terhadap Chu Feng. Diam. Kamu tidak memiliki andil dalam hal ini. Chu Cheng mengancam menunjuk Chu Yue, lalu menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. Tapi, jika kamu kalah, bawa rumput suci rohmu. Apakah kamu berani? Petik 2. Saat itu, semua mata mendarat pada Chu Feng dan mereka menunggu jawabannya. Jika Chu Feng menolak, mereka bisa mempermalukan Chu Feng dan mengatakan bahwa dia pengecut. Jika Chu Feng setuju, Chu Zhen bisa memberi pelajaran secara terbuka pada Chu Feng. Tidak peduli apa, Chu Feng berada di tempat yang berbahaya. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Chu Feng akan dipermalukan. Mengapa aku tidak berani? Chu Feng tersenyum dan setuju. Bagus, kamu punya nyali. Tapi katakan ini dulu, tinju dan tendangan tidak memiliki mata, jadi kamu tidak bisa mengeluh tentang cedera. Senyum Chu Cheng menjadi lebih tercela. Cukup dengan sampah. Ayo aku. Chu Feng meletakkan Saint Spirit Grace-nya sendiri di atas meja, lalu berjalan ke tengah aula. Chu Feng, Chu Yue menarik Chu Feng, dan mata yang berkedip itu mendesaknya untuk tidak berduel dengan Chu Zhen. Tapi Chu Feng mendorong tangan Chu Yue sambil tersenyum dan berkata, percayalah padaku. Melihat itu, Chu Yue tidak bisa membantu tetapi memiliki tampilan kosong. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi akan memenangkan babak ini. Chu Feng dan Chu Zhen berjalan menuju tengah aula dan semua orang mengelilinginya. Mereka tidak ingin melewatkan penghinaan Chu Feng. Chu Feng, tampaknya kamu menginginkan kekayaan tetapi tidak hidup kamu. Chu Zhen yang tidak berbicara dalam waktu yang lama akhirnya memiliki senyum di wajahnya, tetapi senyumnya sangat jahat. Dipaksa ke dalam situasi yang memalukan oleh Chu Feng membuatnya sangat tidak bahagia.
Karena dia punya kesempatan untuk mengajar Chu Feng pelajaran, jelas dia tidak akan menahan diri. Ho. Chu Feng ringan tersenyum lalu berkata, aku hanya ingin mengatakan kata-kata itu kepadamu. Kamu bicara terlalu besar. Hari ini, aku akan memberitahu kamu betapa lemahnya kamu. Petik 2. Tiba-tiba, kaki kiri Chu Zhen melangkah maju. Seseorang hanya bisa mendengar ledakan sebelum seluruh tubuhnya berlari dengan kecepatan terbang. Kedua lengannya bergerak dan pukulannya terbang kemana-mana. Aura yang kuat datang dari tubuhnya dan dia seperti binatang fierce liar saat dia menuju ke Chu Feng.